Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang. Saya Sultan dan PC Desa Bagus 15. Kita akan review produk Dell Vostro 3405. Di sini adalah menggunakan AMD Ryzen 3 3000 series ya, dan kita akan mengupgrade-nya. Kita ini sudah mempersiapkannya. Ini ketika proses pembongkarannya ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat untuk RAM-nya di situ menggunakan 8 GB. Sebenarnya di situ adalah 4 GB. Itu untuk struktur komponennya. Nah, itu di situ kita sudah persiapkan SSD SATA ya teman-teman. Nah, seharusnya itu adalah hard disk, tapi kita sudah memasukkan SSD SATA. Dan jika kurang puas, teman-teman bisa menambahkan itu ada SSD NVMe. Nah, itu buat masternya ya kalau mau lebih kencang lagi. Nah, itu untuk RAM-nya 8 GB, bisa dikasih dual channel ya. Ini tidak pelit ya, karena di sini terdapat 2 slot di dalamnya. Terus untuk kipas buangannya ke atas ya teman-teman, itu ke gambar slide-nya ya, untuk slide videonya. Oke, dan kemudian untuk sisi kiri, nah itu ada USB jumlahnya 2, terus ada RJ45 untuk LAN, dan ada HDMI, terus ada charger DC in ya teman-teman ya. Untuk sebelah kanannya itu ada untuk tempat card reader, terus memory card, dan ada USB 1 ya. Oke, langsung saja. Ini adalah Dell Vostro 3405. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Di sini adalah menggunakan AMD Ryzen 3 dengan 3250U 2,6 up 3,5 GHz. Itu kita screenshot ya teman-teman ya. Kemudian untuk RAM di sini adalah menggunakan 8 GB DDR4. Nah, itu tadi sudah kita singgung, dan ini bisa ditambahkan lagi jika mau dual channel. Teman-teman menambahkan 8 GB lagi, 16 GB ya. Ini PC-nya adalah 3200. Dan kemudian untuk storage penyimpanannya di sini adalah menggunakan SSD 256 ya. Itu untuk VGA-nya itu bisa dilihat, itu adalah VRAM-nya 2 GB ya. Itu adalah di Radeon Vega 3. Kemudian di sini LED-nya adalah 14 in, dan untuk Windows-nya adalah Windows 11. Kita uji ya, langsung kita persiapkan ini di Cinebench R15 ya teman-teman ya. Kita mau mengetahui prosesornya ini hasilnya seperti apa untuk seri 3250U. Yang sebelumnya versi-versi seperti ini kita pernah lakukan pengujian di laptop HP ya teman-teman ya. Itu ternyata 328 CP ya, itu uji render yang pertama. Sekarang kita uji yang kedua ya, sampai berapakah. Yang kedua naik ya 337. Terus yang selanjutnya kita uji lagi render yang ketiga kalinya 337, masih stabil ya. Berarti ini ada peningkatan yang signifikan. Selanjutnya kita akan menguji, ini adalah VGA-nya ya, untuk FPS-nya di Vega 3. Radeon Vega 3 2 GB VRAM-nya. Kita bisa lihat ini hasilnya berapa. Tunggu ya teman-teman, itu bisa dilihat untuk hasilnya adalah 35,56 fps. Itu istimewa, cukup lumayan. Kita akan uji di game sekarang ya. Ini ringkas saja ya, yang jelas ambil hikmahnya, ambil intinya. Ini di permainan GTA 5 kita menggunakan 8 GB, dan resolusinya adalah full screen ya. Ini Full HD di 1920 1080p. Itu masih sisa ya, masih ada warna hijau untuk grafik VGA-nya, dan settingannya dapat seperti ini ya teman-teman ya. Normal, high, off, normal untuk victory glass kualitasnya normal, dan shadownya itu apa gitu, sap ya. Nah, seperti itulah pokoknya intinya settingannya. Sekarang kita mainkan untuk hasil dari proses ini ya. Itu ternyata di resolusi Full HD itu seperti itu hasilnya. Dia mendapat 24 fps ya untuk VGA-nya di Vega 3, Radeon Vega 3 VRAM 2 GB, dan untuk RAM-nya di 4,2 GHz ya. Di settingannya di best performa ya teman-teman ya, dimana laptop ini cukup menarik ya, dan menurut saya bisa dibilang kuat. Oke, untuk RAM-nya dia 4,3 ya, dan untuk CPU-nya 75 derajat Celcius, dan penggunaannya 33%, 38%. Itu untuk pemakaian game GTA 5 pengujian. Dan nantinya juga kita akan uji game yang beda dengan ini ya teman-teman. Ini agak lama sedikit, nggak apa-apa. Jadi kalau mau menggunakan dual channel biasanya akan lebih bagus lagi ya. Teman-teman bisa menambahkan misalkan mau bikin dual channel 4+4, atau yang tadi 8+8. Jadi artinya kalau seperti itu dual channelnya aktif dan akan meningkatkan performa. Biasanya yang sudah itu
peningkatan FPS ya, atau setidaknya itu stabil FPS-nya itu udah berasa banget. Kalau di PC itu kelihatan banget ya. Di sini kurang lebih 30 fps ya, sampai 25 sampai 30 fps untuk resolusi dengan Full HD. Jadi kalau mau FPS-nya tinggi, teman-teman bisa menurunkan setting resolusinya menjadi 720p atau HD. Nah, itu biasanya FPS-nya akan nambah ya. Karena memang kalau versi GTA 5 itu cari VGA itu yang VRAM-nya tinggi ya. Di sini VRAM-nya 2 GB. Jadi kalau VRAM kecil biasanya kurang bagus untuk GTA 5. Karena memang walaupun game lama, tapi ini masih cukup asik dimainkan dan juga butuh spek yang lumayan mumpuni untuk memainkan dari GTA 5 ini. Nah, ini adalah ringkasan kilasan ya untuk review dan unboxing ya, review dan upgradable dari seri Lenovo, review dan upgradable dari seri laptop Dell, bukan Lenovo. Oke ya teman-teman ya, sampai kelupaan ya, karena yang sering kita uji adalah Lenovo. Nah, kalau kita sekarang uji Dell, jadi apa salahnya ya dengan merek yang brand yang lainnya. Itu kita lihat lakukan pengujian di medium itu di Battlefield 4 ya teman-teman. Nah, setelah tadi di GTA 5, sekarang pengujiannya di game Battlefield 4. Ini cukup lumayan tinggi seri gamenya, dan kemungkinan ini sekelas dengan PS4 ya teman-teman ya. Ini kita lakukan resolusi settingan dengan Full HD. Itu awalnya 23-24 ya, coba nanti sampai berapa. Jadi seperti yang saya omongkan tadi, kalau mau meninggikan FPS, teman-teman bisa menurunkan resolusinya ya, jadi dari Full HD ke resolusi HD, bisa 720p. Dan itu bisa dilihat untuk RAM-nya di 4 GB ya teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau main game itu RAM-nya 4 GB. Jadi harus ditambah ya. Dan sekali lagi kita ulang lagi ya, kalau mau mendapatkan FPS yang bagus harus diaktifkan dual channel. Jadi kalau mau 8 bisa menambahkan 4+4, kalau mau 16 bisa menambahkan 8+8. Yang kita uji ini adalah baru 8 GB ya, belum 8+8. Dan mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mencoba lagi, menguji lagi ya. Di situ bisa dilihat untuk RAM-nya masih bertahan di 4,1 dan CPU-nya 71%, 45% ya untuk penggunaannya, 71 derajat Celcius 45%, dan FPS-nya di sini kurang lebih 20, itu bisa dilihat 19-20. Jadi menurut saya ini naik di bawah 30 tuh sok kurang nyaman. Jadi jika teman-teman suka dengan laptop Dell, nah ini kita sarankan resolusinya mending diturunkan ya, jadi tidak pakai Full HD, dipakai HD saja. Tapi kalau mau Full HD itu dibikin jangan medium ya, jadi settingannya medium, dibikin low, karena juga kalau dibikin low otomatis FPS-nya akan meningkat ya. Ini yang kita uji adalah menggunakan resolusi Full HD dengan setting medium. Itu juga lumayan 20, tapi nggak terasa nge-lag-nya ya, karena mungkin juga terbantu dengan RAM juga. Kalau RAM-nya 4 GB pasti patah-patah ini ya. Apakah cocok untuk game online? Pasti cocok ya. Kalau teman-teman minat, rekomendasi juga, karena juga prosesor Ryzen 3 itu yang memang sudah terbukti cocok untuk game online juga ya teman-teman ya. Tentunya di kelasnya. Ya, teman-teman bisa membandingkan dengan merek-merek lainnya ya, seperti yang ada di Asus atau ada di HP, kita sudah mengujinya. Dan untuk harga barunya kisaran yang untuk 8 GB 6 jutaan ya, kurang lebih 6 jutaan. Dan kalau di Dell ya sama, hampir seperti itu ya, rata-rata. Sekarang sudah laptop tuh sudah pada turun sekarang untuk harganya ya, karena juga memang pasarannya lagi turun. Jadi laptop ini cukup hemat ya, cocok digunakan untuk grafis game dan multimedia. Dan tadi saya lihat sewaktu di Cinebench 15 tadi juga untuk VGA 3 itu bisa dibilang warnanya itu asli ya, hampir menyerupai asli namun sinematik. Jadi kadang ada juga yang versi yang di bawahnya itu warnanya so aneh itu loh. Kadang harusnya warnanya lampunya merah tetapi malah tidak merah, itu kayak apa itu, abu-abu.
Itu yang seperti di Athlon. Nah itu yang kita temukan ya. Teman-teman bisa cross check di uploadan sebelum ini ya, kalau mau lihat untuk kualitas hasil dari grafis. Dan seri ini sepertinya kalau dibandingkan dengan versi Asus kemarin yang satu tanam ya. Kalau di sini ini benar-benar ada dual slot. Jadi yang Asus itu waktu itu yang kita pernah uji, yang satu tanam, yang satu ada satu slot. Jadi kalau mau memaksimalkan, saya kira ini lebih baik karena terbukti juga di sini ada settingannya high, low, dan medium. Kalau di Asus kemarin versinya yang seri yang kita update kemarin ya, itu saya agak lupa ya, 415 atau 416 ya. Itu dilihat sendiri aja di seri yang kita upload yang versi Asus AMD Ryzen 3. Di situ tidak bisa disetting ya, entah kenapa, mungkin atau instalannya, tapi yang jelas instalannya sama, Flexible 4 juga, tapi tidak bisa disetting di high, medium, dan low. Dia hanya bertahan di low otomatis ya. Kalau di laptop HP enggak, sama seperti ini yang terjadi ya. Teman-teman bisa membandingkan untuk keunggulan FPS-nya di situ ya. Ini di sini sampai ke 60-40% ya, kurang lebih 50 lah saya anggap untuk penggunaan CPU-nya, dan RAM-nya di 3,6, FPS-nya 20 naik turun. Jadi kemarin ada yang tanya kok kenapa yang sering di upload AMD, karena kalau Intel tuh biasanya harganya mungkin lebih tinggi ya. Nah, itu bisa dilihat juga ada yang kita upload banyak yang Intel juga, karena dari pasaran orang tuh kepinginnya caranya tuh murah tapi bagus. Nah kalau solusi itu murah baik yo di AMD, tapi kalau solusi ingin yang bagus kualitas mahal ya lari ke Intel. Nah itu, tapi biasanya ya semua itu tergantung budgetnya ya. Kalau budgetnya pas-pasan ya larinya ke AMD, itu biasanya lebih hemat. Nah seperti inilah hasil dari teknologi Vega 3 ya di AMD Ryzen 3 3000 series 3405 Dell Vostro. Jadi teman-teman bisa menambahkan kipas juga untuk meningkatkan performanya, dan USB atau menghidupkannya tuh harus pakai adapter sendiri ya, karena kalau nanti pakai sini pakai yang ada di laptop pasti akan beresiko merusak baterai. Jadi yang kita sarankan seperti itu ya. Dan untuk settingannya juga dibikin best performer, karena juga kalau settingan tidak best performer pasti hasilnya tidak sebagus ini. Dan kita sarankan memakai charger. Nah memang kalau ngegame seperti itu, kalau nggak pakai charger kurang bagus ya. Dan jangan 0%, lebih baik ke paling tidak 25% atau 50% sambil di charger ya apa-apa, itu saran kita. Nanti kalau 0% buat ngegame, nah nanti malah yang rusak baterainya. Jadi kalau bisa kita punya laptop di samping bisa untuk belajar, untuk bermain juga kita harus antisipasi masalah keawetannya. Jadi kita kira-kira lah sing jelas yang kita butuhkan adalah bagaimana memiliki laptop itu bisa bermanfaat untuk diri pribadi kita khususnya ya di masa depannya. Ini adalah produk dari Dell Vostro 3405, dan yang sekarang itu bezelnya sudah tipis-tipis ya. Itu kayaknya sudah dimulai di tahun 2020 jadi secondnya sekitar berapa nih, kurang lebih ya 4 jutaan ya untuk bekasnya ya. Ini juga bisa pesan di kita kalau mau cari, tapi kalau di toko-toko lain juga nggak apa-apa ya. Yang jelas utamakan masih original ya, asli. Itu sekarang kita uji webcamnya ya, gamenya sudah tadi sekilas saja. Oh ternyata webcamnya jernih banget. Nah jernih-jernihnya ini bisa dilihat bandingkan dengan teknologi lainnya ya. Ini hampir beda tipis dengan XP ya, HP ya. Udah cukup dari kita ya. Semoga menjadikan wawasan memilih laptop kesukaan Anda ya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan bagus, murah plus, mantap.